pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membawakan temanya adalah Active, Healthy, Productive, and Sustainable Through Post-Pandemic Recovery. Sebuah pandemi itu menyebabkan begitu banyak kesedihan, kekacauan di negara seluruh dunia waktu itu ya, jadi termasuk Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya saya ingin menanyakan mungkin. Nah, ini kan topiknya tentang post-pandemic recovery. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih pandemi itu sendiri apa? Mungkin yang tahu bisa angkat tangan, nanti ada itu aja hadiah dari panitia untuk saya tanyakan dulu mungkin biar kita sama-sama persepsinya aja. Pandemi itu kira-kira apa? Monggo yang bisa angkat tangan jawab, nggak apa-apa. Silakan. Ada hadiah menarik dari panitia. Menurut saya sendiri untuk pandemi adalah suatu wabah atau penyakit yang menyebar di suatu wilayah. Paling singkatnya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Pandemi itu adalah kondisi di mana suatu penyakit yang sifatnya epidemi itu menyebar sampai ke negara lain. Skalanya udah internasional, udah sangat luas. Jadi bukan hanya di satu negara, tapi sudah sangat luas. Dan dia berlanjut terus-menerus di luar dugaan hingga sulit dikendalikan. Seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi kondisi pandemi, otomatis sudah terjadi kekacauan di seluruh dunia. Jadi sudah dinyatakan sebagai pandemi. Oke. Ini adalah mungkin sedikit ya perjalanan penyakit COVID kemarin pandemi. Dulu kita ingat mungkin ya, awalnya COVID-19 kan dulu dari katanya ada pasar di Cina ya, pasar di Wuhan katanya. Nah itu dimulai ditemukan pada tanggal awalnya dari 31 Desember 2019 atau Januari awal tahun 2020. Nah kemudian saat itu langsung ada lockdown di Cina. Kemudian seiring berjalannya waktu banyak semua pembatasan travel, kemudian pembatasan untuk sekolah sudah ditutup. Nah pada tanggal 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai suatu pandemi karena sudah tidak bisa terkendali lagi. Nah untuk saat ini kemarin juga sempat ada dinyatakan bahwa Indonesia mungkin sebentar lagi akan siap menjadi pandemi ini sudah menjadi suatu endemis saja, jadi sudah untuk post recovery. Nah ini saya paparkan mungkin per 8 Oktober 2022 untuk jumlah terpapar COVID-19 ini masih ada, tapi memang angkanya tidak sebanyak saat dulu awal merebak ya, outbreak waktu itu. Nah di sini juga kita bisa lihat ternyata memang angkanya sedikit menurun, namun memang tetap masih ada. Dan di sini Jawa Tengah sebenarnya masih termasuk dengan kasus tertinggi ya, keempat. Ini adalah peta yang menampilkan bahwa resiko kenaikan kasus di Indonesia. Dulu mungkin kita ingat kalau saat awal-awal pandemi itu semuanya merah. Ya, jadi karena saking merebak secara cepat, kemudian secara simultan terus menerus semuanya merah. Tapi sekarang alhamdulillah ini sudah mulai membaik. Ini sudah resikonya sudah termasuk rendah, termasuk di Banyumas. Nah ini untuk pembatasan di level 1 kita di Banyumas, jadi alhamdulillah sudah di level 1. Oke, ini saya akan bahas dampak pandemi bagi mahasiswa ya terutama ya. Nah ini dampak pandemi ada beberapa ini, ada yang fisik, mental dan sosial ekonomi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah untuk dampak fisik, kira-kira nih sebagai mahasiswa kondisi pandemi apa saja sih yang secara fisik bisa mengganggu kita? Jadi kira-kira karena pandemi ini apa yang teman-teman rasakan secara fisik, perubahan yang dirasakan? Mungkin saat dulu pandemi teman-teman di masih SMA apa sudah kuliah ya? SMA ya, ada yang SMA ada yang kuliah. Berarti waktu itu sempat kuliahnya dari rumah juga. Oke, mungkin teman-teman mungkin ada lagi hadiah ya? Ya, tadi belum ya, nggak apa-apa di data dulu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa sebutkan mungkin yang dampak-dampak secara fisik mungkin dari pandemi ini apa saja, mungkin yang bisa angkat tangan, yang mau jawab. Kalau dampak fisik dari pandemi ini mungkin teman-teman jadi sering kan di rumah terus nih, jadi mager, rebahan, malas gerak gitu ya. Kemudian mudah ngantuk, capek karena kan
seharian aktivitasnya cuma di rumah terus nih, nggak aktivitas fisik sama sekali. Kemudian juga sering nyeri sendi, terutama di tangan nih, karena kan kegiatannya sehari-hari pasti berhubungan sama gadget ya. Otomatis kan karena kuliah juga pakai gadget atau komunikasi lebih pada gadget, atau mungkin akibat saking magernya kan setiap hari jadinya malah buka sosmed gitu ya, scroll sana scroll sini, buka TikTok, lihat yang FYP atau ngeliat Instagram atau lain-lain gitu ya. Dan matanya jadi cepat lelah atau pusing karena kan tiap hari ngelihatnya ya gadget. Kalau kuliah juga ngelihatnya layar laptop. Nah, ini juga bisa obesitas. Biasanya nih kalau udah di rumah terus, biasanya kan hobinya jadinya apa? Kalau misalnya nggak ada kegiatan, maka juga menimbulkan beberapa penyakit. Nah, di sini sih ada di infografinya dilihatkan bahwa pada saat pandemi itu 38% konferensi video itu untuk pekerjaan, atau kalau mahasiswa untuk kuliah. Jadi 38% sebagai untuk bekerja. Kemudian penggunaan untuk nonton film atau mungkin streaming atau Netflix gitu ya, nonton film itu juga naik. Kemudian bermain game nih, biasanya kan apa sih namanya istilahnya kalau main game online gitu ya, makin sering karena saking nggak ada aktivitas di luar, semua terbatas di rumah. Nah, kemudian juga jasa pesan antarnya semakin diminati. Jadi sekarang gampang kalau pesan makan tinggal Gojek, GoFood gitu ya, GrabFood, ShopeeFood itu semua. Nah, itu kan otomatis akan membuat orang semakin males gerak nih. Mending pesan aja, pesan lewat online lebih enak daripada harus datang ke restoran ngantri gitu. Kemudian beberapa dampak buruknya ya ini. Jadi akibat kita kurang bergerak, otomatis sirkulasi darah jadi kurang, kemudian meningkatkan kadar gula dan asam lemak, dan bisa menimbulkan resiko diabetes, jantung, dan hipertensi. Nah, ini ada beberapa dampak tadi akibat malas gerak tadi atau mager ya. Nah, ini kurang konsentrasi. Jadi biasanya akibat malas gerak kita kan kurang aktivitas, kurang oksigen. Nah, biasanya kurang konsentrasi nih, ditanyain dosennya mungkin lama mikirnya, lola gitu ya, kemot gitu. Atau saat ditanya teman, temennya udah capek cerita, pas ditanya malah apa gitu, jadi kayak lola gitu ya. Ini juga resiko serangan jantung atau stroke. Jadi mungkin teman-teman yang ini kan masih muda semua ya, jadi mungkin mikirnya masa sih kita masih muda bisa kena serangan jantung atau stroke? Ternyata bisa. Jadi sekarang trennya adalah resiko serangan jantung dan stroke itu lebih bergeser ke usia yang lebih muda, yaitu tadi karena gaya hidup yang sedentary tadi. Nah, ini fungsi kognitif yang menurun, jadi mungkin teman-teman daya ingatnya mungkin jadi kayak kurang terasa, jadi gampang lupa, kemudian sulit memahami pelajaran yang baru gitu. Kemudian ada yang disebut dengan resistensi insulin. Nah, kalau di dunia medis, insulin ini adalah hormon yang berperan untuk mengatur gula darah kita. Jadi kalau misalnya insulinnya sudah terganggu, dia tidak bisa memecah gula darah, jadinya kencing manis, diabetes. Nah, ini juga sering nih dialami sama mungkin teman-teman mahasiswa ya waktu dulu pandemi, nyeri sendi. Nah, ini biasanya siapa yang mungkin pernah merasa sakit tangannya mungkin pas pandemi kan kebanyakan main HP biasanya, pegel-pegel ya biasanya kalau kelamaan ya, itu bisa salah satu dampaknya. Nah, ini mungkin yang sering main game nih biasanya jempolnya sakit nih, atau sering scroll sosmed nggak berhenti kan pegel ya lama-lama. Nah, ini juga dampaknya. Ada yang disebut dengan ini sindrom de Quervain, ini nyeri di pergelangan. Itu biasanya karena misalnya ngetik di laptop, ngerjain tugas gitu, pegel di pergelangan. Ini juga salah satunya. Tugas atau bekerja itu dari rumah, jadi hanya melewati laptop kita melalui gadget. Nah, gadget itu sendiri atau laptop itu kan selalu mengeluarkan cahaya ya, radiasi. Nah, itu lama-lama pasti mata akan lelah. Jadi kalau mata udah lelah, biasanya gejala-gejala yang dialami ini nih. Matanya jadi nyeri, pedih atau gatal, berair atau kering, pandangannya jadi kabur atau berbayang, kemudian lebih sensitif terhadap cahaya. Nah, selain itu juga biasanya ada pegel-pegelnya, pegel-pegel di badan karena kelamaan duduk, posisi duduk lama, ngetik terus, pegel di pundak. Ini adalah obesitas ya. Jadi mungkin teman-teman obesitas ini bisa kita ukur dari indeks massa tubuh. Jadi mungkin teman-teman ini caranya
berat badan dalam kilogram itu dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Jadi misalnya berat badannya 70, tinggi badannya misalnya 170, itu di dalam meter, jadi 1,7 dipangkatkan 2. Nah nanti kalau teman-teman dapat di sini grafiknya, misalnya teman-teman dari pembagian tadi dapatnya masih dalam rentang ini nih, 18,5 sampai 24,9, itu masih normal. Nah nanti mungkin teman-teman bisa coba ukur sendiri mungkin gitu, resikonya obesitas seperti apa dan dikategorikan apa. Nah karena kalau kita kegemukan, ini komplikasinya bisa macam-macam. Mungkin nggak dirasakan sekarang ya, jadi teman-teman kan masih muda, biasanya nanti berapa tahun kemudian itu baru merasakan komplikasinya. Biasanya seperti kalau obesitas. Atau mungkin ini caranya cek lingkar perut. Nah ini untuk melihat resiko obesitas ini memicu ke komplikasi yang lebih serius, misalnya seperti serangan jantung. Nah, nanti mungkin teman-teman di rumah bisa pakai meteran diukur perut masing-masing. Ya, jadi kalau yang cowok nih itu maksimal harus 90. Kalau lebih berarti harus hati-hati. Ya, diet, mungkin olahraga gitu ya. Yang cewek juga kalau udah lebih dari 80 cm juga harus hati-hati. Ya, jadi gampang kalau yang mau melihat ini tinggal nanti di rumah ada meteran, diukur aja sendiri. Dampak mental. Nah, ini biasanya dampak-dampak pandemi ini lebih terasa karena ini mungkin kelahiran 2000-an ke atas semua atau jadi generasi Gen Z ya, generasi Z sekarang istilahnya kalau 2000-an. Oke. Jadi dampak mental yang pertama ini. Jadi kalau tekanan mental saat pandemi itu macam-macam. Jadi kalau biasanya karena tekanan ekonomi, kemudian tekanan kerjaan atau perkuliahan, nah itu sering dialami mahasiswa. Kemudian tekanan karena kesehatan, karena tiap hari kita dengar berita yang tentang COVID dulu ya, ada yang meninggal atau ada yang kasus baru, itu kan bikin stres terus karena tiap hari yang informasi kita terima itu terus gitu. Nah ini juga gangguan kesehatan yang sering muncul saat pandemi, cemas, kemudian depresi dan rasa-rasa trauma. Mungkin kalau mahasiswa nih sering terjadi stres. Nah sebenarnya stres itu apa sih dan gimana terjadinya? Mungkin teman-teman ada yang mau kasih pendapat, stres itu apa dan kenapa sih kita bisa stres gitu? Monggo, kasih banyak hadiahnya ya. Silakan. Stres terjadi itu dikarenakan penumpukan pikiran, maksudnya dalam satu waktu itu memikirkan beberapa kegiatan. Misal lagi di sini, tapi pikirannya di luar, misal ngerjain tugas atau nanti nongki bareng teman ataupun tugas yang lain kayak gitu. Jadi ada beberapa pikiran itu dipikirkan dalam satu waktu. Nah itu bisa menimbulkan stres. Nah stres itu menurut saya nggak baik buat kesehatan. Soalnya biasanya kalau orang stres itu terus nantinya kehujanan atau kecapean itu biasanya langsung drop kayak gitu. Ya terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Stres itu karena masalahnya numpuk terus, yang satu belum kelar, udah datang masalah lain, kerjaan belum kelar, datang lagi kerjaan lain. Nah itu bisa menimbulkan stres. Nah sebenarnya bagaimana sih stres itu bisa terjadi? Nah ini, jadi benar, masalah. Awalnya itu dari masalah. Masalah itu kenapa sih bisa kita rasakan, kok bisa terjadi masalah? Nah ternyata kalau masalah itu adalah karena apa yang kita harapkan atau kita ekspektasikan ternyata nggak sesuai dengan yang realita. Misalnya kita ini nih lagi ujian deh misalnya, ujian kita harapannya nilai kita bisa di atas 80, ternyata yang kita terima hasil ujiannya malah nilainya 50 atau 60. Nah itu kan jadi yang antara yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan realitanya, jadinya jadi sumber masalah. Berlaku juga untuk masalah lain, misalnya misalnya pelajaran pagi-pagi datang nih ke kampus, harapannya udah bisa datang tepat waktu di kampus, ternyata di jalan ada sesuatu jadi datangnya telat, itu kan juga menimbulkan stres seperti itu. Jadi berlaku untuk seluruh masalah. Stres tadi terjadi karena adanya benar penumpukan beberapa masalah di otaknya. Jadi masalah-masalah numpuk semua, jadi nggak bisa kita selesaikan, jadinya terjadi stres. Nah tapi stres itu sebenarnya juga sesuatu yang baik kalau misalnya kita bisa menghadapinya dengan betul dan benar. Nah ini di sini ada tipe-tipe stres ya. Jadi kalau misalnya ada masalah,
Ini kan kita pasti akan merasa cemas atau merasa tertekan gitu ya kalau ada masalah. Nah, tapi kalau kita berhasil menghadapinya, kita bisa selesaikan dengan baik, itu kan jadi stres yang positif atau dalam istilahnya disebut dengan eustress. Sementara kalau kita terus merasakan stres tapi kita nggak bisa melewati dengan baik, itu akan terjadi kondisi yang disebut dengan distress. Jadi kecemasannya semakin ekstrim, kemudian merasakan rasa menderita yang sangat, kemudian rasa nyeri, mungkin mau ngapa-ngapain nggak enak, mau tidur nggak bisa gitu ya. Itu adalah kondisi distress. Nah, ini sering terjadi pada kondisi pandemi dulu, terutama pada remaja dan mahasiswa. Ini juga ada nih dampak mental akibat medsos. Ini pasti generasi Z semua udah pasti pakai medsos. Saya yakin semua udah punya medsos, pasti pakai tiap hari. Nah, ternyata dari medsos sendiri juga sering menimbulkan dampak yang kurang baik. Kenapa? Karena kita tahu kalau di medsos itu kan biasanya yang diposting itu yang sesuatu yang sifatnya baik semua gitu ya, kelihatannya wah gitu, yang too good to be true mungkin buat yang ternyata pada kenyataan yang kita hadapi tidak seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan yang kita lihat di medsos yang dipost oleh mungkin teman-teman yang atau artis-artis sana mungkin yang kelihatannya sangat wah, tapi ternyata pada realitanya tidak seperti itu. Nah, dampak mental akibat medsos seperti apa yang harus kita waspadai? Jadi kalau teman-teman merasakan ada tanda-tanda ini, misalnya medsos itu sudah sampai menghabiskan waktu kalian. Jadi misalnya sudah kita sampai terdistract, jadi kealihkan, kita lagi kerja nih, bikin tugas, dikit-dikit buka HP, scroll lagi, tugasnya jadi terbengkalai. Kan sering gitu pasti ya. Nah, itu juga harus tanda-tanda hati-hati kalau medsos sudah mengganggu. Kemudian, nah ini kita gunakan medsos itu untuk istilahnya kabur dari emosi yang tidak baik. Jadi kita ngerasa sedih nih atau ngerasa galau gitu ya, atau ngerasa apa sih istilah sekarang anak-anak insecure gitu ya, insecure. Dikit-dikit mungkin kita lagi sedih, lagi langsung kita post ini nih, langsung tiba-tiba muncul apa quote-quotes yang galau gitu ya. Dikit-dikit ngepost atau di update status di WA gitu. Ya, itu juga hati-hati, itu bisa jadi tanda-tanda kalau misalnya kita sering melakukan hal itu justru menjadi sesuatu bahwa kita sudah mulai dipengaruhi oleh medsos. Kemudian kita sering merasakan atau mengalami ada yang nama cyberbullying ya. Jadi kita secara medsos itu digunakan sebagai dua sisi mata pedang itu. Jadi bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa yang tidak enak, tidak baik. Nah, jadi kalau sudah kita merasa ditipu oleh medsos atau ada bahkan pembulian mungkin ya di medsos, itu hati-hati. Nah, kemudian juga hati-hati kalau kita sudah kita hitung nih, sehari ini kita lebih banyak online di medsos apa kita melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari sih yang real life gitu ya, bukan yang di sosial media. Nah, ini harus hati-hati kalau misalnya kita justru lebih banyak menghabiskan waktu di depan gadget, di depan medsos. Nah, itu hati-hati kalau kita sudah mulai terpengaruh oleh media sosial yang mempengaruhi mental health. Nah, kemudian juga ada nih rasa-rasa untuk cemas, depresi, dan mengalami rasanya merasa kayak dunia itu meninggalkan diri kita, jadi ngerasa kita sendiri. Mungkin dikit-dikit ngerasa cemas, kemudian insecure atau merasa kayak depresi gara-gara kita melihat postingan-postingan di medsos. Itu juga harus hati-hati. Kadang kan juga ada kayak misalnya ada yang di post, kita kayak takut ketinggalan trennya nih. Nah, itu juga hati-hati, apa istilahnya fear of missing out gitu ya, FOMO gitu. Jadi kita juga harus hati-hati kalau kita sudah merasakan hal seperti itu. Untuk teman-teman ini fakultas ekonomi semua ya, mungkin lebih expert dibanding saya. Mungkin saya hanya bahas mungkin secara singkat saja. Nah, ini mungkin dari dampak sosial ekonominya waktu itu saat pandemi banyak sekali PHK yang terjadi di tiap lapangan pekerjaan itu ada saja. Nah, ini sudah bisa kita lihat bahwa ternyata hampir lebih kurang 2,8 juta pekerja terkena dampak akibat COVID ini masih per 13 April 2020. Tentunya bila semakin kesini tentu akan semakin banyak. Apalagi sekarang katanya mau Indonesia menuju ke negara dunia semua menuju ke resesi global. Jadi sepertinya akan semakin banyak sektor yang terdampak dan jumlah pekerja yang semakin terdampak dengan PHK. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kondisi
post pandemic recovery ya. Jadi recovery itu kan adalah sesuatu yang istilahnya kita kembali memulihkan keadaan ke kondisi awal. Jadi kalau recovery tentu kita memerlukan reshape, kita membentuk lagi semua aspek dari diri kita, dari semua tadi yang fisik, mental, sosial itu harus kita bentuk kembali, reshape. Nah ini sesuai nih dengan tema yang diajukan panitia. Jadi saya coba bikin nih dengan temanya. Jadi sustainable itu kita singkat S, healthy kita singkat H, aktif, kemudian produktif. Ya gak maksa, cuman masih jadi kita singkat sebagai mahasiswa yang bisa shape. Jadi mahasiswa yang sustainable, healthy, aktif, dan produktif. Nah, gimana sih caranya kita bisa menjadi mahasiswa yang seperti ini? Kita bahas satu ya, dari sustainable mungkin. Ini adalah artinya sustainable itu kan artinya berkelanjutan ya. Jadi sebagai remaja, sebagai mahasiswa, kita bisa menjadi mahasiswa yang memiliki mental tahan banting. Artinya, nah ini kita tahu pandemi ini sudah sangat merusak segala sisi dari kehidupan. Tapi kita juga harus bisa belajar menerima bahwa oh iya pandemi udah terjadi, semuanya udah rusak atau hilang. Tapi kita harus menerima bahwa itu sudah terjadi dan kita bisa melakukan self acceptance. Self acceptance ini artinya kita bisa menerima keadaan. Kemudian self esteem, kita bagaimana melihat keadaan itu untuk terus bangkit. Nah nanti kalau kita sudah bangkit, kita bisa self improvement. Kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya dan menjadi orang yang lebih baik. Kemudian, nah ini ada beberapa cara untuk memanage stres ya. Jadi kalau sustainable ini kan lebih terkait dengan ketahanan mental teman-teman dalam menghadapi masalah yang ada. Ada beberapa cara. Jadi mungkin teman-teman yang suka alam nih, yang suka traveling, mungkin yang suka ke gunung atau ke pantai, luangkanlah waktu untuk ke alam, jalan-jalan, healing gitu ya, istilahnya healing. Kemudian kita berdoa, mungkin sholat, kemudian menghabiskan waktu bersama teman. Nah ini kan karena kondisi post pandemik, otomatis kan sekarang sudah lebih longgar ya. Jadi mau mungkin kegiatan sosial atau kegiatan bersama-sama sudah lebih fleksibel. Jadi teman-teman bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman. Atau mungkin yang teman-teman yang orangnya yang mungkin agak mungkin nggak selalu suka keramaian atau yang sifat mungkin lebih introvert gitu ya, yang lebih kepribadian mungkin introvert, bisa mungkin menghabiskan waktu dengan kegiatan jadi lebih jauh jalannya, jadi lebih sehat. Atau misalnya ada lift nih tapi ada tangga juga ya, saya milih naik tangga, masih muda gitu ya, naik tangga kan sehat. Memang naik lift sih lebih nyaman, tapi naik tangga lebih sehat gitu ya. Kemudian mungkin saat misalnya nonton TV nih, nonton TV pas nonton ada iklan, jangan malah dipantengin terus iklan gitu ya. Tapi coba pas saat iklan tuh jalan-jalan dulu, jadi jangan duduk lama di depan TV gitu. Jadi pas iklan jalan, jadi tetap ada aktivitas fisik. Produktif. Nah ini produktif ini adalah poin kita yang terakhir ya. Jadi produktif itu artinya kita bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif, terus memberikan manfaat dan memberikan rasa puas kalau kita sudah berhasil melakukannya. Caranya adalah mungkin pagi-pagi atau baru bangun nih, habis sholat subuh, langsung aja bikin plan kita hari ini mau apa aja sih. Jadi misalnya pagi jam segini mau kuliah, nanti siang ada kemana gitu, jadi di plan dulu, dilakukan sesuai plan nanti. Nah mungkin juga teman-teman nih yang ada hobi atau minat di bidang ini, ada skill lebih, misalnya fotografi. Nah itu kan sesuatu yang juga hal yang baik ya, bisa sekarang juga sudah bisa menghasilkan. Kemudian musik mungkin bisa teman-teman bisa nyanyi atau mungkin main alat musik, itu kan sekarang juga bisa menjadikan sesuatu yang menghasilkan. Misalnya teman-teman mungkin bikin konten di YouTube cover lagu gitu ya, itu kan bisa untuk dilakukan. Itu sesuatu yang produktif juga. Produktif ini selain menghasilkan rasa yang puas juga bikin kita senang. Kemudian mungkin podcast mungkin ya, yang suka siaran atau menggambar, pokoknya kegiatan yang sifatnya entertaining, menghibur diri kita dan itu membuat kita merasa sangat bahagia. Ini ya mungkin teman-teman ekonomi lebih tahu ya. Jadi mungkin
menghasilkan sesuatu yang itu bisa dengan investment mungkin di sekarang udah banyak ya, di mungkin saham-saham syariah itu juga ada, saya sudah mungkin sempat research juga, ada saham syariah, kemudian juga aktivitas yang menghasilkan mungkin bisa menambah nilai rupiah yang kita pegang, misalnya berjualan mungkin ya seperti ini. Nah ini jualan online udah banyak sekarang platformnya ya, udah ada yang toko kuning, toko oranye, toko hijau gitu ya, udah banyak. Jadi teman-teman bisa menghasilkan pundi rupiah dari situ juga ada. Pastinya kalau teman-teman bisa berhasil mendapatkan penghasilan sendiri, itu kan juga menimbulkan rasa yang, oh ada rasa puas, aku bisa nih menghasilkan uang sendiri. Itu kan menimbulkan rasa yang puas, dan itu hal yang baik. Nah ini mungkin tadi bermusik ya, jadi teman-teman misalnya punya bakat di bidang musik, bisa mungkin ajak teman-teman lain yang juga punya bakat, yuk bikin band atau apa gitu, kita bikin musik gitu, bikin lagu. Oke, mungkin sekian paparan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator.